Pembalasan anak laki-lakiku. Part 71. Tawa ejekan Ali. Of Ali. Alea, tunggu. Aku berusaha mengejar Alea yang sudah hampir sampai di parkiran. Dengan cepat aku berlari dan menarik tangan Alea. Sebenarnya aku tidak bermaksud untuk memegang tangannya, hanya saja kali ini keadaannya sangat genting. Kenapa? Al, kok kamu kayak cemas gitu? Aku cuman pergi sama mamanya Yuda loh, bukan pergi sama penjahat, ucap Alea sambil menatapku bingung. Dia juga melihat ke arah tanganku yang masih saja memegang pergelangan tangannya. Menyadari itu, aku langsung melepaskan pegangan tanganku dan mengucapkan maaf. Semoga saja kali ini aku bisa mencegah Alea untuk jangan pergi dengan Tante Maya. Karena mengingat Alea juga sangat mengkhawatirkan keberadaan Yuda sekarang. Maaf, Alea, tapi sepertinya hari ini aku memang benar-benar membutuhkan bantuan kamu, ucapku sambil menatap Alea penuh harap. Sedangkan Tante Maya, melihat ke arah kami berdua sambil melototkan matanya. Posisinya yang berada di samping mobil segera menghampiri kami berdua yang sedang berdebat. Karena Alea bersikeras untuk ikut dengan Tante Maya mencari keberadaannya Yuda. Alea masih beranggapan jika Yuda pergi juga karena kesalahannya. Makanya Alea sampai sekarang masih terasa sangat bersalah. Pantas jika dia langsung menyetujui ajakan Tante Maya untuk mencari Yuda. Ali, kalau Aleanya mau ikut dengan saya, kamu jangan maksa dong untuk ikut kamu, lagian dia itu mau membantu saya mencari Yuda, seru Tante Maya dengan sedikit mendorong badanku untuk menjauhi Alea. Sekarang posisinya, Tante Maya berada di tengah-tengah antara aku dan Alea. Jangan bawa-bawa Alea dalam masalah kita, gumamku pelan sambil menatap tajam sorot mata Tante Maya. Bukannya takut, Tante Maya malah semakin tersenyum sinis melihat ke arahku. Dia berdecak kesal karena aku mencoba untuk menggagalkan rencananya. Tidak tahu kenapa, feelingku mengatakan jika saat ini Tante Maya sedang merencanakan hal jahat pada Alea. Apalagi aku tahu jika dulu Tante Maya selalu menyuruh Yuda untuk menjauhi Alea. Al, kamu kenapa sih sebenarnya? Aku bingung sama sikap kamu yang kayak gini. Kamu itu nggak kayak biasanya tahu nggak? Tanya Alea yang masih penasaran karena sikapku barusan. Menghiraukan pertanyaan Alea barusan, aku malah ingin sekali menyingkirkan wanita tidak tahu malu ini. Kamu tahu, mungkin Ali cemburu karena kamu segitu perhatiannya pada Yuda. Jadi wajar kalau dia melarang kamu untuk membantu Tante mencari keberadaannya Yuda, ucap Tante Maya yang melihatku dan Alea secara bergantian. Aku tercengang melihat jawaban yang dilontarkan oleh Tante Maya barusan. Dia mengatakan seperti itu seolah ingin membuatku dan Alea bertengkar. Apa alasannya benar begitu? Tanya Alea yang menatapku serius. Bukan itu alasannya, aku cuman gak mau kamu ikut dengan wanita ini. Kamu belum tahu siapa dia yang sebenarnya, Alea, jawabku sambil menunjuk ke arah wajah Tante Maya. Ali, kok kamu ngomongnya kasar gitu sih sama orang tua? Dimanapun dia adalah ibunya Yuda. Ibu dari sahabat kamu sendiri, protes Alea yang marah karena sikapku yang kasar terhadap Tante Maya barusan. Mungkin dia tidak menyangka jika aku akan bersikap kasar seperti ini. Karena selama ini aku tidak pernah berkata kasar seperti barusan. Udahlah, Alea, biarin aja Ali di sini, kamu ikut Tante aja ya. Kita sama-sama mencari keberadaannya Yuda, ucapkan ke Maya sambil menyuruh Alea untuk masuk ke dalam mobilnya. Untuk terakhir kalinya Alea melihatku dengan tatapan kesal. Dulu aku tidak pernah menceritakan hal yang sebenarnya pada Alea. Karena bagaimanapun ini semua adalah aib keluarga kami. Cukup, Tante, lepaskan Alea dan ayo selesaikan masalah kita, seruku sambil menahan pintu mobil yang akan ditutup. Mendengar ucapanku barusan Alea yang sudah masuk ke dalam mobil, kembali turun dan membuat Tante Maya semakin emosi. Tante, aku mungkin tidak tahu apa yang udah terjadi di antara kalian berdua. Tapi sebaiknya aku memang tidak ikut, aku akan tetap mencari Yuda. Nanti jika aku mendapat kabar tentang dia, aku juga bakalan hubungi Tante, ucap Alea yang akhirnya menolak ajakan Tante Maya. Hatiku seketika merasa lega mendengar penolakan Alea barusan. Aku tidak bisa membayangkan jika seandainya Tante Maya membalas semua perbuatanku melalui Alea. Apalagi selama ini aku tahu bagaimana sifat asli Tante Maya yang sebenarnya. Sebaiknya kamu masuk dulu ke kantorku. Nanti aku akan nyusul, ucapku pada Alea yang dibalasnya dengan anggukan kepala. Mendengar perintahku barusan,
Alia langsung masuk ke dalam kantor dan meninggalkan aku dengan Tante Maya di parkiran. Kurang ajar kamu, Ali. Apa maksud kamu bicara seperti tadi di depan Alia? Kamu mau menjelek-jelekkan saya? Tanya Tante Maya yang menatapku bengis. Sorot matanya yang tajam mampu hatiku yang terlanjur kelam. Seharusnya saya yang tanya sama Anda. Bagaimana rasanya jadi pengangguran? Enak, tanyaku sambil tersenyum mengejek ke arah Tante Maya. Aku sengaja semakin melebarkan senyumku agar dia tahu jika penderitaannya adalah kebahagiaanku saat ini. Sudah saya duga, kamu adalah dalang dari semua ini, asal kamu tahu aja ya. Kamu itu bisa saya jarak dengan pasal UU ITE. Saya bisa saja menjebloskan kamu ke penjara, karena kamu sudah menyebarluaskan video asusila, ancam Tante Maya yang membuatku semakin tertawa keras. Aku sengaja tertawa seperti itu di depannya, agar emosi Tante Maya semakin tersulut. Inilah masa-masa yang aku tunggu dari dulu. Masa di mana dia akan kelabakan mencari pekerjaan dan uang. Inilah masa di mana saat roda itu berputar, aku akan melihat bagaimana kondisi mereka setelah jatuh miskin seperti ini. Juga tidak lupa tentunya dengan kondisi ayah yang sakit-sakitan karena asam lambungnya yang sering kambuh. Silakan Anda bawa ini ke ranah hukum. Siapa tahu jika nanti Anda sudah terkena dan diberitakan di semua media sosial dan surat kabar. Yuda akan pergi lebih jauh lagi karena terlalu malu untuk pulang. Dia akan meninggalkan Anda selamanya, ucapku yang membuat Tante Maya seketika terdiam. Beberapa menit dia sempat terdiam, mungkin memikirkan ucapanku barusan. Aku sangat puas melihat ekspresi wajahnya saat ini. Lihatlah, saat ini roda telah berputar. Jangan Anda pikir, posisi Anda akan terus berada di atas. Tidak, akan ada saatnya Anda akan berada di bawah, sambungku lagi yang semakin memancing emosinya. Terlihat Tante Maya mengepalkan kedua tangannya erat. Giginya saling bertautan menahan-menahan emosi karena ejekanku barusan. Kamu akan menyesal karena sudah berbuat seperti ini pada saya. Yuda pasti akan sangat kecewa dengan apa yang telah kamu lakukan pada ibunya, ucapnya masih dengan sorot mata yang tajam. Oh ya. Saya bahkan tidak yakin jika dia masih menganggap Anda sebagai ibu. Karena Anda sama sekali tidak pantas dengan sebutan itu, balasku sambil melipat kedua tangan di depan dada. Untung saja tadi aku berhasil mencegah Alia untuk tidak ikut dengannya. Jika tidak, saat ini aku pasti sudah gelisah di kantor karena memikirkan rencana jahat Tante Maya. Kamu akan menyesal, Ali. Apalagi jika ayah kamu tahu tentang perbuatan kalian semua. Dia pasti tidak akan mau menemui kalian lagi. Ucapkan Tante Maya lagi yang semakin membuatku tertawa keras. Itu lebih baik, silakan ambil benalu tua itu, kami sudah bahagia tanpa sosok yang Anda rebut itu. Rawat dia baik-baik, sampai Anda merasa bosan lalu jangan pernah membuangnya ke rumah kami. Karena kami tidak menerima sampah, balasku sambil melangkah pergi meninggalkan Tante Maya sendirian. Tidak aku pedulikan lagi teriakan dan cacian yang dia lontarkan padaku. Rasanya sudah sangat puas dengan penderitaan yang mereka alami saat ini. Tinggal menunggu momen di mana mereka menjadi miskin. Dan ayah kembali bersimpuh di kaki ibu memohon maaf.